lihat bahwa dia berada di sini, sedangkan ini berada di minus. Berarti apakah Z start lebih kecil dari ini, sama dengan H0 ini, sama dengan ini, lebih kecil dari ini? Tidak. Berarti dia, kalau tadi katanya ditolak karena di soal tadi ada 2,0, ya, maka di sini ternyata tidak. Kalau saya ganti angkanya ini random between 25 begitu. Nah, jadi ketemulah ini nomor minus 0,39. Itu juga ternyata dia rata-ratanya juga masih mendekati ini dengan Z-nya 1,96. Ya, jadi nggak masalah. Kecuali di sini 0,08. Oh, langsung besar. Ya. Kita lanjut ke presentasinya. Mana tadi? Oh, hilang. Sampai di mana tadi? Ini ya tadi. Bukan. Oh, ini dia. Jadi kita ulang lagi dengan p-value approach tadi, p-value lebih kecil alfa tolak H0, p-value lebih besar sama dengan alfa jangan tolak H0. Jadi kalau p-value-nya rendah, maka H0-nya benar. Langkahnya adalah nyatakan dulu null hipotesis, H0 dan alternatifnya, pilih tingkat signifikansinya, ukuran sampelnya, dan N-nya. Tingkat signifikannya berdasarkan relative importance dari race tipe 1 dan tipe 2, ya. Tentukanlah statistik uji yang cocok, pilih datanya, kemudian buatlah keputusan statistik. Jika P value-nya lebih kecil alfa, tolak. Yang tadi, apakah 30 mili, H0, mu sama dengan 30, H1, mu tidak sama dengan 30, misalnya alfa sama dengan 0,05 dan N 100, maka kita peroleh Z startnya adalah minus 2,0. Dari alfa minus 2,0, kita tahu bahwa peluang Z itu lebih kecil dari minus 2,0 adalah 0,0288. Ini 0,0288. Jadi di sini kita hitunglah Z start untuk minus 2. Minus 2 ini beri berapa? Yaitu 0,0288. Berarti p-value-nya adalah 0,0456. Dijumlahkan ya. Kalau dia berada di lebih kecil dari ini, maka dia angka ini nanti dibandingkan dengan 0,05. Mana tadi? Oh, nggak ada di sini. Jadi minus 2 tadi dijadikan angka, dan ini kita bandingkan dengan 0,05, ternyata dia lebih kecil dari 0,05, oleh karena itu H0-nya ditolak. Oke, kenapa 0,05? Karena alfanya kita pilih 0,05. Kalau dia lebih besar, berarti berada di sini, berarti dia ininya juga akan berbeda ininya. Ya. Jadi ini karena ini tolak H0.
Jika p-value-nya lebih kecil apa, karena p-value ini lebih ini, maka tolak H0. Bahwa manajer menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terhadap bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata diameter dari baut yang dibuat itu tidak sama dengan 30 mm. Wah, ada masalah dalam pembuatan bautnya. Karena mintanya 30, ternyata dia tidak 30. Nah, connection between two tail dan ini berikutnya. Hubungan antara uji dua arah dengan confidence interval. Misalnya X adalah tadi ketemu 29,84 dan parameter sigmanya adalah 0,8, N-nya 100 dan confidence intervalnya 95%. Maka 29,98 minus 1,96 dikalikan 0,8 dibagi akar 100 sampai dengan ini. Jadi ukuran dari baut tadi antara 29,68 sampai dengan 29,997 atau 9968. Karena interval ini tidak mengandung nilai 30 sesuai yang diminta, maka kita tolak hipotesis pada saat alfa sama dengan 0,05. Ada satu tambahan yang saya inginkan, nggak tahu saya udah dibahas atau belum. Kalau dia itu 0,01 atau 1%, maka bukti sangat signifikan. Kalau dia 0,05 itu bukti signifikan. Kalau dia 0,1 atau 10%, maka dia kurang signifikan. Di luar itu nggak ada. Jadi, lanjutnya, apakah benar-benar kita tahu? Biasanya kita seringkali kan tidak tahu berapa itu simpangan baku. Maka dalam dunia nyata, sigma itu biasanya tidak diketahui. Oleh karena itu, situasi di mana sigma tidak diketahui, mu-nya juga tidak tapi jika ada situasi sigmanya diketahui dan mu-nya diketahui, maka kita gunakan sigma untuk mengetahui mu. Jika Anda mengetahui mu tetapi tidak maka tidak perlu kita mengumpulkan sampel untuk mengestimasinya. Sekarang hipotesis testing untuk rata-rata yang simpangan bakunya tidak diketahui. Jika population standard deviation atau standar deviasi dari populasinya tidak diketahui, maka kita gunakan simpangan deviasi dari sampel. Karena berubah, maka kita merubah menjadi simpangan baku sampel, maka ujinya yang kita gunakan harus menggunakan distribusi T, bukan distribusi Z. Jadi untuk menguji nol hipotesis min-nya tersebut, kita gunakan uji distribusi dengan menggunakan distribusi T, dengan asumsi bahwa samplingnya diambil dari populasi tersebut harus mengikuti distribusi normal. Sedangkan urutannya sama. Sebagai contoh, sebagai berikut. Jadi T-test untuk hipotesis min di mana simpangan bakunya tidak ketahui. Maka ubahlah sampel statistik X itu menjadi T-stat. Hipotesis T-stat adalah sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi S dibagi akar M. Jika ini tidak diketahui.
Contoh, biaya hotel di New York rata-ratanya per malam $168. Untuk menentukan apakah ini benar, sebuah sampel secara acak diambil dari 25 hotel dan hasilnya adalah rata-ratanya 1,72,5 dan simpangan bakunya dari sampel S ya sama dengan 15,40. Untuk menguji hipotesis pada alfa 50, maka kita gunakan adalah apakah benar rata-rata di sini hipotesisnya coba A0 rata-rata biaya kamar hotel di seluruh hotel di New York adalah 168. Satunya rata-rata hotel di seluruh hotel di New York adalah tidak sama dengan 168. Dengan asumsi populasinya berdistribusi normal. Maka setelah kita ketahui, kita cari dulu alfanya 0,05, mu-nya sudah ada, n-nya 25. Kita harus mencari satu yang namanya degree of freedom DF, yaitu 25 dikurangi karena variabelnya cuma 1, 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Kalau variabelnya nanti 2 perbandingan 2, maka bisa dikurangi 2 dan seterusnya. Simpangan bakunya tidak diketahui sehingga kita menggunakan T statistik. Plus minus T 24 0,025 adalah T pada degree of freedom 24 dengan alfanya 0,025, kita ketahui angkanya adalah 2,0639 dari tabel T. Hasil uji statistiknya, T-statnya, statistik ujinya adalah X min mu dibagi S bagi akar N adalah 17250 dikurangi 168 dibagi ini semua 1,46. 1,46 berada di daerah tidak menolak. Oleh karena itu, tidak cukup bukti untuk menolak si ini H0 bahwa biaya rata-ratanya itu 168. Jadi walaupun di sini ketahuan rata-ratanya adalah tadi kalau kita ambil rata-ratanya ada 172, ternyata 172 ini juga sama, berada di daerah tidak tolak, berada di sini. Insufficient evidence that true mean cost is different from 168. Tidak cukup bukti bahwa rata-rata biaya sewa itu berbeda dengan 168. Berarti sama ya. Silakan mau ditulis. Kalau sudah langsung ngomong ya, sudah. Mencari tabel T-nya bisa? Halo? Iya, kalau yang itu pakai tabel yang mana, Pak? Tabel T. Bentar ya. E2. Kalau nggak ketemu di buku, Anda langsung aja cari di internet. Tabel T. Ya, tabel T. Di sini ada, dia harus tahu apa namanya degree of freedom-nya dulu. T pada saat alfa sama dengan 0,05. Ini T95 ini kan? Ya. T95 kan ya. Oke. Kemudian kita cari derajat bebasnya. Kita cari derajat bebasnya 25 data min 1, 24. Tuh ketemu.
Kalau ini yang dicontoh ini kita punya 42 responden, ya. Ya, untuk mencari nilai T dari uji independen t-test dengan derajat bebasnya diperoleh dengan jumlah kelompoknya. Kelompoknya ada 2, jadi sampel dikurangin 2. Kebetulan di sini percobaannya ada 2 sampel, 40 responden, ya, dibagi 2 kelompok, 21 dan 21, ya. Jadi ada 2 kelompok, maka T-nya dikurangi, degree of freedom-nya 2, 40 ketemunya. Kalau kita yang di contoh kita tadi, yang ini T-nya N-nya 25, sampelnya 1, ya, one sampel, maka 25 dikurangi 1, 24, ketemu 2,0639, kita cek ke situ.